Oke, di dunia kesehatan itu ada loh pertempuran senyap yang terjadi setiap hari. Nah, kali ini kita mau soroti pahlawan di garis depannya. Siapa lagi kalau bukan para perawat dan peran super penting mereka dalam sistem surveillance infeksi. Coba deh bayangin, apa sih ancaman paling bahaya tapi nggak kelihatan di rumah sakit? Jawabannya bukan alat bedah yang tajam ya, tapi sesuatu yang kasat mata, infeksi. Tepatnya, infeksi yang didapat pasien justru pas mereka lagi dirawat. Nah, ini yang kita sebut sebagai HAIS atau Healthcare Associated Infections. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama ancamannya, terus lihat gimana perawat jadi perisai pencegahan. Lanjut, kita bakal jadi detektif infeksi, lihat gimana data individual bisa jadi tren rumah sakit, dan yang paling penting, gimana semua itu bisa mendorong perubahan nyata. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, ancaman infeksi rumah sakit. Jadi, sebelum kita ngomongin solusi, kita mesti paham dulu nih, seberapa besar sih masalahnya? Kita bakal bedah apa itu HAIS dan ancaman global yang lebih gede lagi, yaitu resistensi antimikroba. Jadi, apa sih HAIS itu? Gampangnya gini, itu infeksi yang pasien nggak punya pas masuk rumah sakit, malah dapat pas lagi dirawat. Risikonya ada di mana-mana, tapi paling tinggi itu di ICU. Ya, gimana enggak, kondisi pasien di sana kan rentan banget, plus banyak pakai alat bantu medis. Dan masalah ini skalanya, wow, besar banget. Coba bayangin, hampir 5 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, itu ada hubungannya sama resistensi antimikroba, atau AMR. Itu loh, kondisi di mana antibiotik andalan kita udah nggak mempan lagi. Dan tahu nggak, salah satu medan perang paling penting buat ngelawan AMR itu, ya di dalam rumah sakit. Caranya, dengan stop penyebaran infeksi dari akarnya. Terus, gimana dong cara rumah sakit bertahan? Jawabannya, surveillance infeksi. Anggap aja ini kayak sistem radar super canggih. Dia terus-menerus memindai, mendeteksi, dan langsung mencegat ancaman infeksi sebelum uspio menyebar kemana-mana. Nah, kalau sistemnya itu radar, prajurit di garda terdepannya siapa? Ya jelas, perawat. Mereka kan ada 24 jam di samping pasien. Jadi, merekalah mata dan telinganya sistem ini. Peran mereka itu benar-benar nggak bisa digantiin. Oke, kita masuk ke bagian 2, perisai pencegahan. Jadi, perawat itu nggak cuma nunggu infeksi datang terus bereaksi, tapi proaktif mencegah. Senjata andalan mereka, sesuatu yang keren, namanya bundles. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Contoh pertama, VAP Bundle. Ini buat mencegah pneumonia di pasien yang pakai ventilator. Ini bukan cuma satu tindakan, tapi satu paket lengkap. Jadi, posisi kepala ditinggiin biar cairan nggak lari ke paru-paru, sedasinya dijeda biar pasien cepat lepas dari ventilator, sama perawatan mulut rutin buat basmi kuman. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau semua ini digabung, dampaknya luar biasa loh. Lanjut, ada kateter bundle. Ini buat cegah infeksi saluran kemih. Kuncinya simpel aja. Pasang yang steril, jaga sistemnya tetap tertutup, terus yang paling penting nih, tanya setiap hari, ini kateter masih perlu banget nggak sih? Kenapa? Soalnya cara paling ampuh buat cegah infeksi ya lepasin kateternya secepat mungkin. Terakhir, ada SSI Bundle buat mencegah infeksi daerah operasi. Nah, kalau yang ini kerjaan tim. Tapi perawat itu sentral banget perannya buat mantau dan mastiin semuanya jalan. Mulai dari ngasih antibiotik pencegahan tepat waktu, jagain gula darah dan suhu tubuh pasien biar stabil, sampai mastiin persiapan kulitnya bener. Oke, bagian 3, deteksi dan pelaporan. Nah, gimana kalau udah dicegah habis-habisan, tapi infeksinya tetap muncul? Disinilah perawat kita ganti topi, jadi detektif. Tugasnya, nyari petunjuk dan nyatat semuanya dengan super teliti. Setiap infeksi itu punya sidik jari khas, dan perawat itu jago banget ngenalinya. Coba lihat deh, kalau VAP atau pneumonia, mereka cari tanda di paru-paru. Kalau infeksi aliran darah, alarmnya itu demam sama menggigil tiba-tiba. Terus kalau ISK, petunjuknya ya keluhan pas buang air kecil. Nah, bisa bedain sidik jari ini, itu kuncinya deteksi dini. Begitu petunjuknya ketemu, langsung deh dokumentasi. Ini bukan sekedar ngisi form administrasi biasa ya. Setiap kolom di formulir ini tuh kayak kepingan puzzle. Siapa pasiennya, kapan gejalanya mulai, hasil kulturnya gimana, semua detail ini penting banget buat nyusun gambaran besarnya nanti. Jadi poin utamanya di sini apa? Akurasi. Satu aja laporan yang nggak lengkap atau salah bisa merusak gambaran besarnya. Jadi, dokumentasi yang presisi dan konsisten dari setiap perawat itu ibaratnya fondasi yang menopang seluruh program pengendalian infeksi di rumah sakit. Penting banget.
Oke, bagian 4. Dari data ke tren. Nah, disinilah sihirnya dimulai. Gimana ceritanya sih? Satu lembar formulir yang diisi satu perawat bisa mengungkap pola besar buat seluruh rumah sakit? Yuk, kita ikuti alurnya. Semuanya berawal dari sini. Satu tindakan sederhana, seorang perawat dengan teliti mengisi form surveillance berdasarkan apa yang ia lihat langsung di samping tempat tidur pasien. Lalu satu laporan itu ngumpul sama ratusan laporan lainnya. Dan tiba-tiba ini bukan lagi cerita satu pasien, tapi udah jadi pola. Jadi data besar yang bisa dianalisis sama tim PPI atau KPRA. Hasilnya? Bisa sejelas ini. Lihat deh grafiknya. Kasus VIP kok naik terus dari triwulan 1 ke 3. Ini bukan cuma gambar batang di layar. Ini alarm yang bunyinya kencang. Coba bayangin kalau nggak ada laporan teliti dari para perawat, tren bahaya kayak gini bisa-bisa kelewat begitu aja. Dan salah satu harta karun dari data surveillance ini namanya antibiogram, atau gampangnya peta kuman. Ini semacam rapor buat antibiotik. Isinya, antibiotik mana yang masih jago lawan kuman di rumah sakit itu, dan mana yang udah keok alias resisten. Peta ini jadi contekan super penting buat dokter biar bisa ngasih antibiotik yang paling pas. Dan kita sampai di bagian terakhir dan paling keren, mendorong perubahan nyata. Karena buat apa punya data seabrek kalau nggak dipakai buat bertindak kan? Yuk kita lihat gimana semua kerja keras ini ujung-ujungnya beneran nyelamatin nyawa. Ini contoh nyatanya, keren banget. Data surveillance nunjukin angka ISK di ruang A tinggi. Terus gimana? Rumah sakit nggak tinggal diam. Mereka bikin intervensi, pelatihan ulang fokus ke teknik pasang kateter yang benar. Dan hasilnya? Jeng-jeng, kasusnya turun 40%. Ini bukti konkret, gimana pengamatan jeli seorang perawat bisa jadi tindakan yang nyelamatin pasien. Dan tindakannya itu bisa macam-macam banget. Semuanya berdasarkan data. Bisa jadi ada pelatihan ulang staf atau panduan prakteknya diupdate. Bisa juga audit cuci tangan di area resiko tinggi digalakan lagi, atau malah ada kebijakan baru soal penggunaan antibiotik. Intinya, setiap tindakan ini adalah respons cerdas dari data yang dikumpulkan dengan susah payah oleh para perawat. Jadi setelah kita lihat semua proses ini, dari satu pengamatan kecil sampai jadi perubahan besar, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Langkah kecil apa yang bisa kita lakuin besok untuk jadi pahlawan surveillance di unit kita sendiri? Ingat, setiap pengamatan, setiap laporan yang Anda buat, itu sangat-sangat berarti.